Halo pejuang tani, saya Giri Ginanjar, Engineer Harvia Construction Machinery. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pergantian oli dari unit HTR 855. Di HTR 855 ini kita menggunakan oli mesin SAE 40 CF-4 dengan kapasitas di 7 liter. Baik untuk di front axle atau di gardan depan, kita menggunakan oli SAE 90 GL-5 dengan kapasitas di 7 liter. Kemudian untuk oli transmisinya, dia menggunakan SAE 90 GL-5 dengan kapasitas di 28 liter. Dan untuk oli hidroliknya sendiri, dia menggunakan ISO VG 68 dengan kapasitas di 10 liter. Untuk selengkapnya, kita langsung praktek saja ke unit. Langkah pertama, pergantian oli mesin. Ini alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama ini kunci 32 dengan wadah penampungan oli untuk pembuangan olinya sendiri. Nah, untuk langkah pertama, kita buka baut 32 di bagian bawah engine. Kita buka. Setelah kita buka, pastikan oli mengalir ke bagian wadah penampung olinya sampai habis. Setelah oli kering di bagian mesin sudah tidak menetes lagi, kita tutup kembali bautnya sampai rapat, lalu kencangkan kembali. Setelah dikencangkan, kita bisa langsung melakukan pengisian oli mesinnya. Baik, untuk pengisian olinya sendiri, kita ada dua langkah atau ada dua cara. Bisa melalui pembuka di sini, di bagian dekat injeksi pump, atau di bagian atas dekat tangki. Untuk lebih efisiennya, kita pengisian lebih bagus dari atas ini. Karena kalau dari atas, pelumasan olinya dari atas sampai ke bawah teraliri semua. Baik, yang untuk pengisiannya kita bisa buka dulu di bagian tutup olinya. Setelah tutup oli ini kita buka, kita siapkan alatnya, itu corong untuk pengisian olinya biar oli ini tidak tumpah ketika diisi. Nah, setelah diisi, kita tutup kembali tutupnya dan selesai. Baik, untuk yang pengisian kedua, kita bisa melakukan melalui lubang gear timing di sini. Kita buka bagian sininya. Setelah kita buka, siapkan juga corong. Kita lalu masukkan corong. Kita isi kembali olinya di bagian sini. Setelah pengisian selesai, kita bisa lakukan cek bagian tutupnya. Setelah cek, kita tutup kembali. Baik, untuk selanjutnya kita di bagian front axle. Untuk pengisiannya kita buka di bagian ini, baut yang atas. Ini untuk pengisian. Setelah kita buka kembali untuk bagian pembuangan yang atau output, dia ada di bagian bawah. Untuk pergantian olinya, kita siapkan alat-alatnya. Untuk pertama, wadah penampungan olinya sama seperti tadi. Nah, untuk kuncinya kita gunakan kunci 18 untuk membuka outputnya. Setelah kita buka, biarkan oli mengalir sampai habis atau sampai kering. Dan setelah oli sudah tidak mengalir lagi, kita bisa lakukan penutupan kembali di bagian outputnya atau tapnya, baut tapnya. Setelah baut semua sudah kencang, kita bisa melakukan pengisian. Nah, untuk pengisiannya kita ada di sini di bagian atas. Di bagian atas ini kita isi dengan kapasitasnya 7 liter. Nah, kalau ketika oli sudah penuh, kita tutup kembali. Setelah kita tutup, pastikan tidak ada kebocoran di bagian-bagian baut-bautnya supaya tidak ada rembesan-rembesan oli yang menetes. Oke, lanjut. Kita langsung ke bagian oli transmisi. Untuk oli transmisi, kita bongkar di bagian baut bawah sini. Bagian bawah transmisi ini ada bautnya. Kita buka dulu. Nah, setelah kita buka, biarkan oli mengalir sampai habis dari bagian transmisi.
Setelah oli habis, kering, tidak ada oli-oli yang menetes lagi, kita tutup kembali. Nah, lalu kita bisa melakukan untuk pengisian. Baik, setelah kita tutup rapat bautnya, kita langsung ke bagian pengisian. Nah, untuk pengisiannya sendiri kita ada di bagian belakang. Untuk pengisiannya, kita buka dulu di bagian sini. Nah, setelah kita buka, kita siapkan juga alatnya, corong atau tempat untuk pengisiannya, biar oli tidak tumpah. Setelah kita masukkan corong, kita bisa melakukan pengisian. Nah, untuk kapasitasnya dia ada di 28 liter menggunakan oli SAE 90 GL-5. Nah, setelah selesai pengisian, kita tutup kembali. Kita pastikan di bagian dipstick sesuai dengan level oilnya. Nah, sini sudah menunjukkan garis 2, berarti sudah pas dengan level oilnya atau kapasitasnya oli dari transmisinya. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian oli hidrolik. Baik, untuk pergantian oli hidrolik, yang pertama langkahnya kita buang dulu oli di bagian baut sebelah kiri kapnya, di bagian sini. Dia menggunakan kunci 19, kita buka. Setelah kita buka, maka akan keluar oli di bagian sini. Nah, kita siapkan wadah juga atau penampung olinya untuk menampung oli yang akan kita ganti. Setelah oli habis, tidak mengalir lagi atau sudah kering, kita tutup kembali. Sudah kencang bautnya, kita bisa langsung melakukan pengisian di bagian atas. Nah, di bagian atas ini kita buka menggunakan kunci 36. Kita buka. Setelah kita buka, kita bisa melakukan pengisian. Kita gunakan corong untuk pengisiannya. Setelah itu kita siapkan olinya, kita masukkan oli ke dalam tangki. Setelah oli masuk, bisa tutup kembali. Setelah ditutup, pastikan kencang, tidak ada rembes-rembes di bagian samping. Bersihkan bagian tutupnya. Demikian penjelasan dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa, jika ada pertanyaan, bisa hubungi call center Harvia di bawah ini. Terima kasih. Saya Giri Ginanjar, bersama Harvia membangun negeri.